Sejarah tentang dunia tidak pernah habis untuk dibahas dan banyak peninggalan sejarah yang misterius sehingga menggugah keingintahuan manusia. Dan banyak pula misteri yang belum terpecahkan. Berikut adalah 5 peninggalan sejarah paling misterius di dunia. Reruntuhan bangunan terkadang dianggap tidak menarik bagi sebagian besar orang. Beda halnya jika reruntuhan bangunan itu memiliki sejarah atau legenda, seperti pada reruntuhan Great Zimbabwe ini. Reruntuhan Great Zimbabwe yang terletak di Zimbabwe, Afrika ini menyimpan sebuah legenda yang mengatakan bahwa tempat ini pernah menjadi taman bermain bagi manusia raksasa. Legenda itulah yang menarik para wisatawan untuk mengunjungi situs ini. Great Zimbabwe merupakan salah satu monumen paling mengesankan di dunia karena menggabungkan cerita kehidupan masa lalu dan masa sekarang. Susunan batu yang terdapat di dalam kawasan ini juga berbentuk secara alami, bukan buatan manusia. Karena itulah kawasan ini menjadi salah satu dari situs warisan dunia UNESCO. Kawasan ini membentang di atas lahan seluas 800 hektar dan dibagi menjadi 3 zona arsitektur utama, yaitu The Hill Complex yang dianggap situs kerajaan, Lembah Ruin sebagai serangkaian ruang hidup, dan Great Enclosure, sebuah monumen melingkar yang spektakuler terbuat dari granit dan dibangun berbentuk kurva. Great Zimbabwe ini masih merupakan misteri, namun hingga kini tak ada yang tahu pasti mengapa situs ini akhirnya ditinggalkan. Di sebuah bukit kecil di timur laut tandus daerah Hartwell, Georgia, Amerika Serikat, berdiri monumen paling aneh dan misterius di dunia. Namun melihat dari arsitektur bangunan, monumen ini tidak diciptakan pada zaman kuno. Dikenal sebagai George Guide Stones, 5 struktur batu ini tingginya 16 feet dengan berat 20 ton. Memiliki 4 pilar batu granit persegi panjang ke atas, yang masing-masing pilar dipahat mengenai instruksi dan petunjuk dari ke-8 bahasa kebudayaan terbesar, dengan instruksi agar manusia yang selamat dari bencana besar dan dapat membangun kembali peradaban baru di bumi ini, sehingga tidak meninggalkan serta melupakan sejarah para leluhur. Bangunan ini didirikan oleh golongan Masonic, Freemason, Illuminati, dan kaum pagan, dan para pendukung golongan satanik lainnya. Seakan-akan semua dan seluruh budaya di dunia ini berasal, tunduk, dan berawal dari satu sumber, yaitu golongan mereka yang ingin mendirikan New World Order. Kuil Romawi terbesar yang pernah dibangun dan kini tinggal reruntuhannya sebenarnya bukan di Yunani atau Roma, tapi justru di Baalbek, Lebanon. Kuil Romawi bernama Stone Baalbek itu dihancurkan oleh Kaisar Bizantium Theodosius. Beruntung tidak semua bagian yang musnah. Masih ada 6 dari 54 kolom yang masih berdiri hingga kini. 6 kolom inilah menjadi saksi sejarah dan meninggalkan jejak misteri yang menunggu diungkap. Meskipun sisa-sisa kemegahan kuil ini masih terlihat jelas, namun sebenarnya kuil ini sempat terbengkalai akibat perang. Selama beberapa dekade, jarang sekali wisatawan berkunjung ke tempat ini akibat perang. Untungnya, perang tidak sampai menghancurkan kuil bersejarah ini. Di pantai selatan Pulau Yonaguni, Jepang, terdapat reruntuhan yang terendam diperkirakan telah berusia sekitar 8.000 tahun. Reruntuhan di bawah laut ini dikenal juga dengan nama Yonaguni Monument Underwater Ruins. Pada awalnya situs ini dianggap hasil dari seleksi alam, namun monumen-monumen yang terbuat dari batu pasir ini dibuat sangat halus. Sebagian besar formasi Yonaguni tampak terlihat signifikan dari ukiran dan bentuk dasarnya. Meskipun sebagian orang percaya bahwa itu merupakan kreasi alam, namun ada petunjuk lain yang menunjukkan bahwa situs ini adalah buatan manusia, yaitu terdapatnya jalan kecil melingkar di sekitar situs bangunan dan beberapa anak tangga kecil. Ada
beberapa jejak gambar yang terukir di batu yang teridentifikasi sebagai gambar hewan dan manusia. Situs ini ditemukan 1995 oleh seorang penyelam yang tersasar terlalu jauh dari pantai Okinawa. Kebetulan juga dia membawa kamera untuk memotret bawah laut. Moai adalah patung-patung yang terdapat di Pulau Paskah yang dipahat dari batu. Sebagian besar patung tersebut berjenis monolitis atau dipahat dari satu batu saja. Walaupun ada juga yang mempunyai batu pukau tambahan terpisah yang diletakkan di bagian kepala, terdapat lebih dari 600 moai yang tersebar di seluruh pulau. Sebagian besar moai dipahat dari batu karang vulkanik lunak yang terdapat di daerah Rano Raraku, di mana tersisa sekitar 400 moai lainnya yang belum jadi. Tambang tersebut sepertinya ditinggalkan tiba-tiba. Hampir seluruh moai yang telah melesat dipahat kemudian hancur oleh penduduk pribumi setempat pada masa setelah berakhirnya konstruksi. Walaupun biasanya teridentifikasi melalui kepala, banyak moai yang mempunyai bahu, lengan, dan batang tubuh yang telah tertimbun selama bertahun-tahun. Makna moai masih belum diketahui, walaupun banyak teori mengenai asal-usul patung-patung ini. Teori yang paling dikenali ialah moai tersebut dipahat oleh penghuni asal Polinesia lebih dari 1000 tahun lalu. Moai diyakini mewakili arwah leluhur atau mungkin mewakili tokoh terkemuka, serta sebagai simbol status keluarga.